wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, generasi baru digital natif telah menjadi komunitas baru termasuk umat Islam di Indonesia. Di era erupsi 4.0 yang merupakan era digital menitik beratkan pada penguasaan teknologi terkini. Salah satu dampak 4.0 ini adalah globalisasi yang menghilangkan batas-batas teritorial antar negara. Hadirin, diibaratkan dua mata pisau, perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Di antaranya pada aspek dakwah dan pendidikan Al-Quran, yaitu dapat membuat kegiatan dakwah dan pembelajaran Al-Quran menjadi lebih simpel, fleksibel, serta mampu menghadirkan berbagai macam inovasi pembelajaran. Namun juga dapat memberikan ancaman praktik ibadah keagamaan yang begitu besar. Transformasi dakwah dan pembelajaran Al-Quran mengarahkan kita pada arah di mana dakwah dan pendidikan Al-Quran tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola hingga ke ruang-ruang viara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, dari yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tabah hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah dan pembelajaran Al-Quran di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga isi media sosial banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Melihat betapa pentingnya hal ini, maka terbuka hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Transformasi Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagaimana landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil
kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya talabi dalam bentuk khabar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas pada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan gerakan dakwah dan pembelajaran Al-Quran melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Madan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu adin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa intihadi. Setiap orang harus didakwahi dan diberikan pengajaran sesuai dengan keadaan, pemahaman, serta ketaatan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat artinya menyesuaikan pada objeknya. Seperti dakwah dan pembelajaran para wali songo, prinsip yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurus tanpa pala, melahirkan sebuah terobosan pembelajaran melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perbedaan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah dan pembelajaran Al-Quran, serta menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah dan tetap berfaedah. Konten itu juga dibuat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Tidak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili Rabbi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili Rabbi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kita seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Transformasi dakwah dan pembelajaran Al-Quran melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wa la ta'fifin. Konten yang baik harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela.
Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang kebaikan, bukan kebencian, yang bukan menghukum. peluang dakwah dan Quran. Tetapi lakukan konten dakwah masih belum menjadi seperti penjara viral. Sekalinya viral hanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus kita tanamkan dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kamu beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa gelar khairul ummah adalah umat sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita serta petunjuk kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairun mimma tad'unana ilaihi. Ayat tersebut menjadi poster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran serta mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Hadirin
dari uraian di atas, bisa kita simpulkan bahwa transformasi dakwah dan pembelajaran Al-Quran dapat dilakukan dengan dua bagian. Pertama, transformasi dakwah